Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin Kepala BPS Kabupaten Kota beserta jajarannya. Yang saya hormatin Kepala OPD instansi atau yang mewakilin serta para media yang berbahagia. Setelah kita mengikuti bersama berita resmi statistik dari BPSRI, sekarang kita akan menyampaikan rilis berkaitan dengan perkembangan ekspor dan impor pada bulan Agustus 2021 untuk Provinsi Jawa Timur. Sekarang kita lihat dari ekspor dulu. Kalau kita lihat ekspor pada bulan Agustus 2021 ini telah mencapai 1,98 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 16,96% bila kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan Juli 2021 yang mencapai 1,69 miliar US dollar. Kenaikan pada bulan Agustus ini disebabkan karena naiknya ekspor non-migas. Kenaikan kinerja ekspor pada Agustus 2021 ini bisa jadi juga berdampak dari turunnya level pada PPKM pada Agustus di beberapa daerah, sehingga sejumlah aktivitas ekonomi ini yang berorientasi pada ekspor ini sudah kembali beroperasi. Kalau kita lihat dari ekspor sektor migas pada Agustus 2021, ini mengalami penurunan sebesar 13,57% dari 4,68 juta US dollar pada Juli 2021 menjadi 55,90 juta US dollar. Sebaliknya, ekspor non-migas ini mengalami kenaikan sebesar 18,18% dari 1,63 miliar US dollar menjadi 1,93 miliar US dollar. Kenaikan ekspor sektor non-migas ini yang dominan Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan, pun pada sektor migas mengalami penurunan. Kalau kita lihat di slide sebelumnya bahwa periode yang sama untuk tahun lalu atau 2020 di mana perkembangan year-on-year-nya nilai total ekspor ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi 37,97% dari 1,44 miliar US dollar menjadi 1,98 miliar US dollar. Kenaikan secara year-on-year ini juga disumbang oleh ekspor non-migas yang dominan memang dan mengalami kenaikan sebesar 40,56%. Di sisi lain, untuk ekspor non-migas secara year-on-year ini turun sebesar minus 15,54%. Selanjutnya kita lihat di slide berikutnya terkait dengan perkembangan nilai total ekspor Provinsi Jawa Timur selama 3 tahun terakhir
Untuk kinerja 2019 ini bisa dilihat kalau di grafik ya warna biru ya. Kemudian untuk yang 2020 ini warna merah dan yang hijau adalah tahun Recording in 2021 progress. ya. Kalau kita lihat dengan adanya pandemi ya di 2020 ya, ini kita bisa lihat bahwa memang dampak pada ekspor itu begitu terasa ya. Kan tetapi seiring waktu pada akhir-akhir tahun 2020 ini sudah mulai membaik ya. Demikian juga dengan tahun 2021 ya, ini juga sudah mulai membaik terkait dengan perkembangan ekspor ya. Kalau kita bisa lihat di data tersebut ya, untuk yang total ekspor pada Juni 2021 yang paling tinggi ya 2,06 miliar US dollar ya. Dan pada Agustus ini mengalami kenaikan kalau kita bandingkan dengan Juli ya, tapi pada Juni memang masih sedikit ya. Dan kalau kita lihat dengan capaian 1,98 miliar US dollar ini lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang tercatat 1,44 miliar US dollar, bahkan juga lebih tinggi dibanding dengan kondisi 2019 yang tercatat 1,90 miliar US dollar. Hal yang sama juga terjadi khusus untuk ekspor non migas ya, di mana pada Agustus 2021 tercatat 1,93 miliar US dollar. Ini lebih tinggi dibanding 2020 yang hanya 1,37 miliar US dollar. Sedangkan untuk 2019 pada Agustus 2019 ini tercatat 1,79 miliar US dollar. Itu yang terkait dengan perkembangan ekspor selama 3 tahun terakhir ya. Nah, kemudian kita bisa lihat menurut sektor ekspor menurut sektor. Kalau kita lihat secara total di slide selanjutnya dengan total 1,98 miliar US dollar ini kalau kita lihat menurut sektor ya, kalau migas yang hanya 55,90 juta US dollar ini secara mantuman ya, maupun secara year on year ini mengalami penurunan ya. Sedangkan untuk sektor pertanian misalnya dengan nilai ekspor pada Agustus 2021 yang tercatat 141,33 juta US dollar secara mantuman ya, secara bulan ke bulan kita bandingkan dengan bulan sebelumnya ini naik 14,61%. Sedangkan year-on-year-nya hanya sedikit mengalami kenaikan yaitu sebesar 3,01%. Sedangkan untuk industri pengolahan ya, dengan 1,78 miliar US dollar ini secara mantuman mengalami kenaikan 18,38%, secara year-on-year naik 44,56% ya. Sedangkan kalau kita lihat pertambangan ya, dengan nilai ekspor yang hanya 8,49 juta US dollar secara mantuman cukup tinggi ya, mungkin kalau secara persentase ini mengalami kenaikan yang tinggi secara mantumannya maupun secara year-on-year-nya ya, bukan secara absolutnya tetapi secara persentase naik mantumannya 40,55%. Sedangkan year-on-year-nya mengalami kenaikan cukup tinggi ya 95,54%. Kalau kita lihat memang secara struktur bahwa ekspor non migas ini dominan ya terhadap total ekspor pada Agustus ini sekitar 97,18%.
di mana yang paling tinggi ada di sektor industri ya 89,62%, yang berikutnya pertanian 7,13%, sedangkan untuk yang migas masih relatif kecil ya 2,82%, terlebih lagi dengan pertambangan yang hanya 0,43%. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana peningkatan maupun juga penurunan yang terbesar untuk ekspor non migas untuk beberapa golongan barang untuk HS 2 digit ya. Kita bandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita bisa lihat bahwa paling tinggi ya peningkatannya ada di lemak dan minyak hewan atau nabati dengan kode HS 15, kemudian tembaga kode HS-nya 74, ini mengalami kenaikan 71,95 juta US dollar. Selanjutnya ada bahan kimia organik, selanjutnya perhiasan permata, dan berikutnya adalah ikan dan udang. Di sisi lain untuk penurunan terbesar untuk ekspor non migas terjadi pada pupuk ya dengan HS 31 ini turun minus 22,72 juta US dollar. Selanjutnya adalah kaki untuk HS 64, kendaraan dan bagiannya HS 87, tembakau HS 24, dan kakao atau coklat HS 18 dengan penurunan sebesar 3,57 juta US dollar. Itu yang berkaitan dengan peningkatan maupun juga penurunan terbesar untuk ekspor non migas menurut beberapa golongan barang atau HS ya. Kemudian kita lihat untuk slide selanjutnya. Kalau kita lihat menurut HS 2 digit ya, kita urutkan ada 10 besar golongan barang utama ekspor non migas pada Agustus 2021 ya. Ini untuk yang 10 besar ini memberikan sumbangan sebesar 63,19% ya. 63,19% dari total ekspor non migas atau lebih tepatnya 1,22 miliar US dollar. Golongan lemak dan minyak hewan atau nabati ini merupakan komoditas yang penyumbang terbesar ya pada Agustus 2021 ya, dengan nilai total 241,89 juta US dollar. Kemudian disusul oleh tembaga ya, HS 74 ya, HS 74 yaitu sebesar 186,48 juta US dollar. Kemudian ada golongan kayu, barang dari kayu sebesar 151,30 juta US dollar. Dan selanjutnya untuk yang nilai bisa kita lihat di slide tersebut. Kemudian kita lihat perubahan nilai ekspor non migas ya, perubahan ekspor non migas pada Agustus 2021 ya, terhadap Juli ya secara aman belum. Untuk 10 golongan barang utama HS 2 digit ini terlihat bahwa semua golongan ini mengalami kenaikan ya. Jadi semua golongan mengalami kenaikan kecuali adalah golongan kertas atau karton yang mengalami penurunan sebesar 3,92%. Ya. Golongan komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi ada golongan tembaga dengan kenaikan sebesar 62,82
2%, kemudian disusul oleh golongan lemak, minyak hewan abadi ini naik 44,58%, dan golongan bahan kimia organik naik sebesar 33,51%. Demikian juga kalau kita lihat dari sisi volumenya, untuk 10 golongan barang utama HS2 digit ini hampir seluruhnya mengalami kenaikan, kecuali golongan kertas, hewan, kertas maksud saya kertas atau karton ya, yang mengalami penurunan. Kertas karton ini mengalami penurunan volume sebesar 11,32%, ya. Sedangkan untuk golongan komoditas yang mengalami kenaikan volume terbesar, yaitu golongan tembaga dengan kenaikan sebesar 61,42%, disusul golongan lemak dan minyak hewan atau nabati, dan golongan perabot penerangan rumah. Ya. Itu yang terkait dengan HS2 digit untuk 10 besar golongan barang utama ekspor non-migas pada bulan Agustus 2021. Selanjutnya kita lihat menurut negara tujuan, ya, di mana peningkatan nilai ekspor non-migas pada Agustus 2021 secara nominalnya ini tertinggi ditujukan ke Korea Selatan, ya, dengan kenaikan sebesar 45,09 juta US dollar. Berikutnya ke Tiongkok yang naik sebesar 44,44 juta US dollar. Ke India naik sebesar 44,42 juta US dollar. Malaysia 38,08 juta US dollar. Amerika Serikat sebesar 28,49 juta US dollar. Sebaliknya, penurunan nilai ekspor non-migas pada Agustus 2021, ya, dari yang terbesar dulu adalah ke Federasi Rusia, ini mengalami penurunan sebesar 5,96 juta US dollar. Yang selanjutnya diikuti oleh Thailand sebesar 3,67 juta US dollar. Polandia turun sebesar 2,40 juta US dollar. Kemudian Iran turun 2,02 juta US dollar, serta ke Nicaragua ini turun sebesar 1,99 juta US dollar. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya bahwa pangsa ekspor non-migas secara kumulatif dari Januari sampai dengan Agustus 2021 secara total non-migas sebesar 13,48 miliar US dollar. Ini utamanya masih ditujukan ke Amerika Serikat. Amerika Serikat sebesar 2,16 miliar US dollar, atau kita presentasikan sekitar 16% dari total ekspor non-migas. Kemudian disusul ke Jepang sebesar 2,06 miliar US dollar, atau mengalami peningkatan sekitar 15,31%. Ke Tiongkok ini sebesar 1,83 miliar US dollar, atau sekitar 13,61%, ya. Dan selanjutnya bisa kita lihat, ya, misalnya ke Malaysia, selanjutnya ke India, Korea Selatan, Vietnam, Thailand, Belanda, dan Australia. Ini kenaikannya 0,32 miliar US dollar, ya, atau sekitar 2,36%. Kemudian menurut kawasan tujuan ekspor, ya, kalau kita lihat per kawasannya, selama Januari sampai dengan Agustus 2021, kawasan ASEAN memang masih menjadi tujuan utama ekspor non-migas Jawa Timur.
yaitu mencapai 17,74% dari total ekspor non migas atau mencapai nilai 2,39 miliar US dollar. Kawasan tujuan ekspor non migas lainnya adalah Uni Eropa dengan pangsa 8,63% atau sebesar 1,16 miliar US dollar. Itu yang terkait dengan aktivitas ekspor pada bulan Agustus 2021. Sekarang kita menginjak kepada impor pada bulan yang sama, yaitu Agustus 2021, di mana nilai impor Provinsi Jawa Timur pada bulan Agustus 2021 ini mencapai 2,34 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 9,94% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Juli 2021. Nah, kalau kita lihat dari kenaikan nilai impor, bahwa nilai impor migas pada Agustus 2021 yang tercatat 0,50 miliar US dollar ini mengalami kenaikan sebesar 9,73% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan Juli 2021 yang hanya tercatat 0,45 miliar US dollar. Sedangkan impor non migas ini tercatat 1,85 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 10% bila dibandingkan dengan bulan Juli 2021 yang sebesar 1,68 miliar US dollar. Bila kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya atau Agustus 2020 atau kita biasa kenal dengan secara year on year, bahwa nilai impor pada Agustus 2021 ini juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 48,82% dari 1,57 miliar US dollar pada 2020 menjadi 2,34 miliar US dollar ya. Kenaikan ini juga bisa juga disebabkan oleh kenaikan nilai impor baik impor dari sektor migas maupun juga sektor non migas yang cukup signifikan. Impor migas ini naik 118 untuk secara year-on-year 118,75%, sementara untuk non migasnya ini naik 37,04%. Itu gambaran terkait dengan nilai impor pada Agustus 2021. Bagaimana kita melihat perkembangan nilai impor selama 3 tahun terakhir? Terlihat jelas bahwa terjadi fluktuatif ya, di mana kalau kita lihat dari gambar ini menunjukkan perkembangan total ekspor, sedangkan untuk yang di bawah adalah perkembangan total impor non migasnya yang melambat kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya bulan Mei di mana memang ini kelihatan rendah ya. Untuk kalau kita lihat di 2020 yang khusus yang warna merah ya. Kalau kita lihat untuk yang 2021 yang tercatat 1,85 miliar untuk non migasnya, kemudian untuk totalnya ada 2,34 miliar US dollar. Ini memang terjadi fluktuatif ya, khususnya pada 4 bulan terakhir ini ya. Nilai impor pada Agustus ini yang jauh lebih tinggi ya bila dibandingkan dengan bulan yang sama Agustus
untuk kondisi 2020 maupun juga 2019 ya. Demikian pula dengan impor non migas ini juga mirip ya, di mana pada Agustus 2021 ini yang mencapai 1,85 miliar US dollar. Ini juga merupakan capaian yang tertinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya ya, Agustus 2020 dan Agustus 2019. Itu yang terkait dengan perkembangan. Selanjutnya kita lihat ya, menurut golongan penggunaan barang di slide selanjutnya bahwa pada Agustus 2021 impor Jawa Timur ini sebetulnya masih didominasi oleh bahan baku atau penolong ya. Ini bahan baku atau penolong itu mencapai 1,74 miliar US dollar atau kontribusinya mencapai 74,13% dari total impor. Kemudian disusul barang konsumsi yang tercatat 473,13 juta US dollar atau 20,20%, dan barang modal hanya tercatat 132,87 juta US dollar atau mengalami perubahan kenaikan 5,67%. Secara teman-teman bisa kita lihat perubahan impor Agustus 2021 terhadap Juli 2021, di mana golongan barang konsumsi ini mengalami peningkatan sebesar 33,30% dan golongan bahan baku penolong ini naik 6,44%. Sementara impor barang modal justru mengalami penurunan ya, sebesar 7,99% untuk secara mantumannya, tapi kalau kita lihat secara year ini juga turun sebesar 2,40%. Kemudian di slide berikutnya kalau kita lihat peningkatan nilai impor komoditas non migas ya, untuk HS2 digit pada Agustus 2021 ya, yang tertinggi secara nominal terjadi pada bulan ya. Ini untuk HS10 dengan peningkatan sebesar 66,63 juta US dollar, disusul oleh buah-buahan HS08 ini naik 58,99 juta US dollar. Golongan perhiasan permata atau HS71 ini naik 33,58 juta US dollar. Kemudian golongan besi dan baja ya, HS72 ini naik sebesar 21,89 juta US dollar. Golongan sayuran HS07 juga mengalami kenaikan sebesar 17,64 juta US dollar. Sementara di sisi lain untuk penurunan nilai impor ini terbesar pada golongan ampas ya, atau sisa industri dengan kode HS-nya ada 23 ya, yang turun sebesar 30,43 juta US dollar. Golongan biji-bijian berminyak HS12 ini turun sebesar 24,08 juta US dollar. Golongan garam, belerang, kapur HS25 ini juga turun sebesar 20,31 juta US dollar. Golongan gula dan kembang gula atau HS17 ini juga turun 20,06 juta US dollar. Sedangkan golongan bahan kimia organik HS28 ini juga turun sebesar 7,91 juta US dollar. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya untuk golongan barang HS2 digit ya. Kami sudah mengelompokkan untuk 10
golongan barang utama impor non migas pada Agustus 2021 ini memberi sumbangan sebesar 1,12 miliar US dollar atau sekitar 60,90% dari total impor non migas. Komoditas utama penyumbang impor non migas pada Agustus 2021 adalah gandum-ganduman sebesar 160,72 juta US dollar. Kemudian disusul berikutnya ada besi dan baja 148,71 juta US dollar. Kemudian mesin-mesin, pesawat mekanik sebesar 141,92 juta US dollar. Ini selanjutnya nanti akan bisa dilihat di slide tersebut. Kemudian berdasarkan nilainya dari 10 golongan barang utama sebanyak 8 golongan barang ini mengalami kenaikan sementara 2 lainnya mengalami penurunan ya. Jadi ada 8 yang naik, sementara di sisi lain ada 2 yang mengalami penurunan. Nilai impor buah-buahan ini mengalami kenaikan tertinggi pada bulan Agustus ini, yaitu naik sebesar 92,90% bila dibandingkan dengan Juli 2021. Ya. Disusul oleh golongan gandum-ganduman dengan kenaikan sebesar 70,82%. Sementara yang mengalami penurunan adalah golongan ampas, sisa industri makanan dengan penurunan sebesar 21,67%, dan golongan mesin, pesawat mekanik juga turun sebesar 1,81%. Kalau kita lihat berdasarkan volume ya di sisi sebelah kanan, bahwa dari 10 golongan barang utama S2 digit yang diimpor, sebanyak 7 golongan barang ini mengalami kenaikan, sementara 3 lainnya mengalami penurunan. Volume impor golongan barang-barang ya seperti buah-buahan ya, ini mengalami peningkatan yang tertinggi ya, sebesar 87,74%, ya, sedangkan untuk golongan ampas, sisa industri makanan ini justru mengalami penurunan ya, di mana penurunan yang terbesar ini ya tadi ampas atau sisa industri makanan yang turun sebesar 19,20% bila dibandingkan dengan Juli 2021. Kemudian kita bisa lihat di slide selanjutnya terkait dengan negara asal impor ya, di mana peningkatan nilai impor non migas ya, secara nominal pada Agustus 2021 tertinggi berasal dari Tiongkok ya, dengan kenaikan sebesar 66,49 juta US dollar, yang selanjutnya diikuti oleh Ukraina ya, sebesar 53,81 juta US dollar. Dari Australia naik sebesar 46,57 juta US dollar. Kemudian dari Hong Kong ya, ini juga naik sebesar 36,98 juta US dollar, dan dari Malaysia ini naik sebesar 24,07 juta US dollar ya. Sebaliknya kita lihat penurunan nilai impor non migas pada Agustus 2021 terbesar berturut-turut berasal dari Argentina ya, dan turun sebesar 40,73 juta US dollar, India 23,49 juta US dollar, kemudian Jordan 17,45 juta US dollar, dan Amerika Serikat turun sebesar 15,53 juta US dollar, serta
dari Uni Emirat Arab ini turun sebesar 14,27 juta US dolar. Kemudian kita lihat secara kumulatifnya ya, pangsa impor non migas. Jadi secara kumulatif berarti antara Januari sampai dengan Agustus 2021, di mana impor non migas Jawa Timur pada periode tersebut ini tercatat mencapai 13,56 miliar US dollar. Ya. Tampaknya ini masih didominasi oleh Tiongkok ya, dengan nilai 3,88 miliar US dollar atau memberikan share-nya sebesar 28,64% dari total impor non migas. Kemudian berikutnya disusul oleh Amerika Serikat sebesar 1,02 miliar US dollar ya, atau sekitar 7,56%. Kemudian dari Hong Kong sebesar 0,67 miliar US dollar atau sekitar 4,95%. Ya, dan seterusnya bisa kita lihat ya, ada Australia, ada India, Thailand, Argentina, Singapura, Jepang dan Kanada. Kalau kita lihat di slide ke sebelah kanan ya, paling kanan, ini kalau kita lihat berdasarkan kawasan, bahwa impor non migas dari kawasan ASEAN ini selama Januari sampai dengan Agustus 2021 ini tercatat sebesar 12,91% dari total impor non migas dengan nilai transaksi sebesar 1,75 miliar US dollar, sedangkan dari kawasan Uni Eropa mencapai 0,87 miliar US dollar atau sekitar 6,39%. Itu yang berkaitan dengan kondisi impor pada bulan Agustus 2021 ya. Nah, bagaimana kita lihat neraca perdagangan ya barang? Neraca perdagangan ini bisa kita lihat dari ekspornya ya, kemudian juga kita bisa melihat dari sisi impornya. Nah, perkembangan neraca perdagangan Jawa Timur ini ya selama 3 tahun terakhir ini bisa kita lihat di ilustrasi pada diagram garis ya, di mana neraca perdagangan barang Jawa Timur selama 3 tahun terakhir terlihat fluktuatif ya, dengan defisit yang sangat dalam, biasanya terjadi pada April ya, khususnya adalah April 2019 ya. Dengan total ekspor sebesar 1,98 miliar US dollar dan total impornya 2,36 miliar US dollar ya, maka neraca perdagangan barang Jawa Timur pada Agustus 2021 ini kembali mengalami defisit ya. Defisitnya menjadi 0,36 miliar US dollar. Bila dilihat pada bulan yang sama di tahun sebelumnya, pada Agustus 2020 neraca perdagangan juga mengalami defisit ya, untuk 0,14 miliar US dollar ini pada Agustus 2020 ya. Sedangkan untuk yang 2019 Agustusnya ini mengalami surplus ya, 0,06 miliar US dollar. Jika dilihat menurut sektor ya, ini pada Agustus 2021 ya, neraca perdagangan sektor non migas ini akhirnya kembali mengalami surplus ya, untuk neraca perdagangan sektor yang non migasnya ya, ini mencapai 79,66 juta US dollar. Sedangkan sektor yang lain yaitu sektor migas ini masih mengalami defisit sebesar
440,54 juta US dollar. Kemudian di slide selanjutnya sama neraca perdagangan juga, hanya saja pada slide tersebut adalah neraca perdagangan barang khusus untuk Januari sampai dengan Agustus 2021 ya. Kalau kita bisa lihat total ekspor Jawa Timur pada kumulatif Januari sampai dengan Agustus ini tercatat 14,59 miliar US dollar dan total impornya sebesar 17,20 miliar US dollar ya. Tadi untuk ekspornya 14,59, impornya 17,20, di mana secara kumulatif neraca perdagangan barang Jawa Timur pada periode Januari sampai dengan Agustus 2021 mengalami defisit tepatnya sebesar 2,61 miliar US dollar. Jadi kondisi tersebut hampir boleh dikata mirip ya bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya ya 2019, 2020, bahwa pada diagram batang memang terlihat betul bahwa neraca perdagangan Januari sampai dengan Agustus 2020 ini mengalami defisit ya sebesar 0,32 miliar US dollar, sedangkan neraca perdagangan untuk Januari sampai dengan Agustus 2011 ya ini mengalami defisit lebih dalam lagi untuk 2011 ya. Ini mencapai 1,63 miliar US dollar. Kalau kita lihat menurut sektornya ya bahwa neraca perdagangan kumulatif Januari sampai dengan Agustus 2021 sektor migas maupun non migas ini mengalami defisit ya. Neraca perdagangan untuk Januari Agustus 2021 sektor migas ini defisitnya 2,53 miliar US dollar, sedangkan non migasnya defisitnya hanya 0,07 miliar US dollar. Itu yang bisa kami sampaikan dari perkembangan ekspor, perkembangan impor ya pada bulan Agustus 2021, sehingga kita bisa lihat ya dari neraca perdagangannya ya, baik itu pada bulan Agustus 2021 maupun juga secara kumulatif ya dari Januari sampai dengan Agustus 2021 yang masih mengalami defisit. Demikian yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan informasi yang terbaru dari kami pada hari ini bisa terjelaskan pada rilis hari ini ya. Untuk lebih detailnya nanti akan dibagikan untuk PRS-nya ya, PRS-nya itu supaya bisa lebih detail lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Matur nuwun.